Nah sekarang saya lihat ini kan selalu dipersoalkan lagi, ini Gibran begini dan seterusnya. Ini sebetulnya tadi kembali ke pertanyaan pertama, apakah ini ada gorengan politik? Saya kira pasti. Sejak awal ini kan gorengan politik. Gorengan politik, partai-partai politik yang ingin anak presiden jadi calon wakil presiden. Itu politiknya sejak awal Atau gorengan politik. Atau gorengan politik dari partai-partai yang tidak menginginkan Gibran maju. Atau gorengan politik siapa yang dari partai-partai yang tidak menginginkan adanya calon anak muda jadi pemimpin di Indonesia ini. Ini yang bukan soal usianya anak muda. 37 tahun. Anda jangan ini yang bikin mana malu. yang menggoreng ini sebetulnya? Siapa yang menggoreng habis itu saya? Silakan, udah. Gimana? Ini bukan soal anak muda, ini soal anak presiden. Kalau soal anak muda, banyak sekali anak muda berprestasi di Republik ini. Kalau Gibran bukan anak presiden, dia akan dipilih apa tidak? Saya tanya. Saya pastikan tidak. Sekarang saya tanya. Saya pastikan Saya tidak. tanya, putusan 90 itu apakah berlaku untuk Gibran saja atau berlaku untuk seluruh Indonesia? Siapa yang akan Saya diuntungkan tanya, dari itu sana? dulu, jawab dulu. Siapa loh? Sekarang saya tanya jawab dulu, Anda. apakah itu berlaku untuk personalnya sebagai seorang anak presiden saja, sebagai seorang Gibran, atau itu putusan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia? Ya, oke, saya jawab itu. Gitu Tentu loh. tidak. Saya tanya Anda lagi. Kalau Gibran bukan anak presiden, Anda ambil nggak? Loh, sekarang itu gini. Jawab aja. Enggak, saya tanya kembali. Tadi Anda tanya sudah saya jawab. Iya, ini saya tanya kembali. Saya tanya lagi. Ayo, saya tanya lagi. Apakah kalau Gibran bukan Apakah anak menurut presiden, Anda ambil nggak? Bukan, apakah menurut Anda Loh, kami berhak? pertanyaan Bukan, ditanya saya dengan tanya. jawab. Loh, ini Anda jawab. Sejak awal ini adalah politik, jadi nggak usah membungkus. Yang kedua kita tidak bisa menolak putusan MK ini. Betul. Bukan karena dia benar. Nggak, tapi gini loh, kita ya. tidak punya cara lain menganulir itu. Nggak, begini. Makanya Marwar Siahaan, mantan hakim MK bilang harusnya ada constitutional audit. Di audit nih, orang bareng prosesnya cacat, hasilnya harusnya cacat. Sekarang sebetulnya Tapi tidak benar kita juga, nggak karena punya dia mekanisme. juga tidak mengatakan pendapat Silakan, orangnya. silakan. Topik kita pada hari ini kan bicara tentang persoalan MK. Oke. Berbicara tentang bagaimana proses kontestasi pemilu ini dimulai. Tapi kita bicara tadi kan mengenai masalah netralitas. Iya. Makanya saya ulangi Makanya saya mau netralitas, sambung. begitu kan? Makanya saya Nah, sambung. iya. Sudah banyak percakapan di masyarakat sekarang tentang bagaimana ada instrumen-instrumen kekuasaan yang katakanlah bertindak di lapangan. Yang sebenarnya sangat aneh. Ambil contoh. Ada urusan apa polisi datang ke kantor partai PDI Perjuangan di Solo dan di Pasuruan? Itu semua partai. Ntar dulu, kata siapa semua partai? Semua partai. Kan kata mereka. Kan udah diklarifikasi oleh pihak Kata kepolisian. mereka. Mana buktinya? Dan kalau itu terjadi harusnya Anda juga protes. Karena partai politik itu lembaga yang resmi. Di dalam undang-undang dasar kita, Pak. Tidak ada cukup alasan kecuali ada kegentingan yang memaksa. Gak ada itu. Saya kira begini ya. Bentar lah, Ya. kan belum selesai. Ada apa Oke. lagi? Kita tahu bagaimana semua baliho, semua reklame itu disiapkan dalam satu malam pasang ada suatu kekuatan yang terorganisir mengorkestrasi ini. Tidak mungkin partai politik, tidak mungkin itu. Itu sudah terjadi gitu ya. Dan banyak hal-hal lain yang kita ketahui tidak mungkin kita buka di sini, ya. Karena tidak mungkin, karena kita ingin pemilu ini berjalan dengan baik, walaupun kita tahu potensinya untuk curang ada. Orang yang peduli dengan persoalan-persoalan ini di Republik ini kurang dari 30%. 70% lebih itu adalah rakyat yang tidak peduli dengan urusan-urusan begini. Jadi sebenarnya kan ini masalah moral dilema di kita para elit. Ini kan upaya-upaya politik ya dengan menunggangi mekanisme peradilan kita yang ada dan dibuktikan dengan pemberhentian. Karena pelanggaran berat, melanggar sabta karsa hakim. Itu kan clear and clean. Makanya tadi saya bilang, putusan MK ini legal, yes. Tapi bukan berarti benar loh. Itu harus kita pegang. Ya, karena apa dia kita terpaksa terima? Karena tidak ada mekanisme untuk mengoreksi. Tidak ada mekanisme untuk constitutional audit. Ini problemnya. Jadi kita harus jalan dan terima ini. Jadi, tapi saya ingin katakan, kita sudah memulai pemilu dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak adil. Bahkan mempertaruhkan moral. Lalu pemilu seperti apa yang kita harapkan ke depan kalau dimulainya saja dengan cara tidak bermoral kalau menurut saya. Jadi mestinya perdebatan-perdebatan terkait yang tadi mestinya sudah selesai sesaat setelah MK mengambil keputusan. Jadi mestinya kita sekarang masuk pada hal-hal yang substansial. Ya, kalau saya sih menilai hari-hari ini kita belum pernah mengalami situasinya. Jadi hasil dari satu lembaga survei ke lembaga survei ya dalam 2 bulan terakhir ini agak seringkali seperti radikal bebas. Ya. Jadi agak sulit memilah-milah mana survei yang benar, mana yang survei yang dibenar-benarkan. Tetapi apapun itu ya silakan masyarakat yang menilai.
Kita yang merasakan denyut nadi rakyat di bawah itu seperti apa. Kita juga yang melihat apakah mesin-mesin kekuasaan juga ada bermain atau tidak. Kan itu kita yang merasakan di bawah. Nanti kita akan lihat. Karena salah satu isu yang paling krusial setelah putusan MK ini adalah bagaimana memastikan ini pemilu yang jurdil dan luber. Yang menurut saya question mark besar. Karena apa yang terjadi pada hari ini di kita belum pernah terjadi di Indonesia, belum pernah mungkin terjadi di seluruh dunia. Ada presiden yang sedang menjabat, lalu anaknya berkontestasi untuk jabatan wakil presiden. Belum pernah terjadi. Jadi Anda meragukan pemilu kali ini akan berlangsung jurdil? Saya tidak punya cukup kepercayaan bahwa pemilu yang akan datang akan berlangsung jurdil dan luber. Saya mau jawab itu ya. Jadi begini ya, kalau soal kepercayaan saya jangan diperdebatkan dong. Gelombang kritik dari para tokoh bangsa tidak mempengaruhi langkah Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk mencalonkan pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pendaftaran pasangan tersebut dinilai sudah final karena telah memenuhi syarat sehingga tinggal menunggu waktu ditetapkan sebagai peserta pemilihan presiden 2024 pada Senin 13 November 2023. Alih-alih menjadi bahan evaluasi, isu netralitas penyelenggaraan negara, manipulasi hukum, dan nepotisme justru dianggap perlu dilihat kembali oleh pihak-pihak yang menyampaikannya. Gelombang kritik dan pencalonan Prabowo Gibran terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Hari ini, Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan menyampaikan pidato secara daring, yang mengingatkan kembali soal politik hati nurani. Ia melihat bahwa manipulasi hukum yang telah dicoba untuk diberantas saat reformasi 1998, kini kembali muncul di MK. Hal itu dinilai sebagai imbas dari praktik kekuasaan yang mengabaikan kebenaran hakiki dan politik atas dasar hati nurani. Pada hari yang sama, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang juga menyampaikan keprihatinan atas gejala nepotisme serta krisis nilai dan etika yang terjadi di lingkaran kekuasaan menjelang pemilu 2024. Keprihatinan itu disampaikan di warung makan Prau Kuno, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Majelis Permusyawaratan Rembang antara lain terdiri dari Gunawan Muhammad, Omi Komariam Majid, Lukman Hakim Saifuddin, Antonius Beni Susetyo, dan Eri Riana Harja Pamekas. Sebelum menyampaikan pandangan dalam jumpa pers, mereka terlebih dahulu berkunjung ke kediaman Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus di Kabupaten Rembang. Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran, Susi Dwi Haryanti, mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK atas perkara 90-PUU-Romawi 21-2023 adalah cacat legitimasi setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memutus Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat. Ketika kita bicara pencalonan, legitimasi itu kan bisa dilihat dari berbagai perspektif. Ada politik, hukum. Secara umum legitimasi orang masih dilihat legal. Pertanyaan ketika putusan perkara 90 dijadikan dasar hukum untuk pencalonan. Apa itu memenuhi syarat hukum tertentu? Tegas Profesor Susi pada wartawan pada Jumat 10 November 2023. Sejak awal, permohonan uji materi usia Capres-Cawapres bermasalah. Mulai dari hukum acara, legal standing, pemohon tidak punya legal standing itu diamini Hakim Suhartoyo, yang kini menjadi Ketua MK. Perkara yang ditarik diperiksa kembali dan putusannya. Dengan begitu banyak persoalan yang dihadapi putusan 90 itu. Kemudian putusan itu dipertanyakan, apalagi dengan putusan MK bahwa Ketua MK diberhentikan dari jabatannya. Ini semakin menunjukkan apakah putusan 90 menjadi dasar hukum yang kuat bagi pencalonan Gibran, tanya Profesor Susi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Action, disingkat CISA,
Heri Mendrova menilai pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan membuka pelanggaran lebih lanjut karena berawal dari proses pencalonan yang diwarnai pro kontra dan pelanggaran etik. Saya kira calon ini banyak minusnya sebenarnya. Dari sudut pandang etik, manuver tentunya yang bisa dikategorikan pelanggaran pemilu, kata Heri. Persoalan legitimasi juga menjadi sorotan dari pasangan tersebut. Pasalnya, otoritas seorang pemimpin didasarkan pada legitimasi. Ketika legitimasi dipersoalkan, pemimpin tersebut ditakutkan akan memicu pelanggaran yang lain. Ya, jelas akan ada banyak manuver yang inkonstitusional, pelanggaran-pelanggaran etik konstitusi, itu saja. Mengarah ke sana, ungkapnya. Selain itu, Heri mengkhawatirkan adanya penggunaan otoritas untuk menutupi kesalahan dan memunculkan pelanggaran selanjutnya. Karena menggunakan otoritas, jadi pasti arahnya akan ada pelanggaran-pelanggaran selanjutnya. Kita meyakini hal itu bisa saja terjadi karena dari awal sudah diwarnai pelanggaran, tegasnya. Heri menduga pelanggaran terkait penggunaan alat negara dalam pemilu juga terkait dengan otoritas. Ini tidak semua bisa ditegakkan, karena ada pencalonan saja sudah pelanggaran etik, apalagi hanya dengan alat peraga kampanye, tambahnya. Ia juga mengkhawatirkan nantinya akan muncul ketidaknetralan dari aparat penegak hukum dalam pemilu 2024. Saya mengkhawatirkan kalau misalnya nanti arahnya ada upaya menggerakkan aparat penegak hukum, saya minta itu tidak terjadi, pungkasnya.